Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi hari ini aku mau memberikan tips and trick seputar wisuda. Ya, ini aku mau wisuda nanti jam 8 pagi. Tapi aku sebelumnya mau konten dulu, mau ngasih tahu 4 pertanyaan yang harus bisa kalian jawab sebelum wisuda. Apa aja sih itu? Let's check it out. Oke. Number one. Kamu udah punya gambaran di masa depan untuk pekerjaanmu nggak nih? Itu kan pertanyaannya pasti. Kalau kita kan sebagai anak SMA kan pasti magang kan, magang di BPN terdekat kan. Terus selain itu kan nunggu sampai CPNS baru kita kerja penempatan. Lalu kalau pengen lanjut D4 sebagai tubel ya monggo silahkan, kalau enggak ya udah gitu kan, tetap D1 aja. Terus jadi tipsnya adalah buatlah daftar rencana apa yang akan kamu lakukan dan pencapaian apa saja yang kamu inginkan dalam 5 tahun ke depan. Tak ada salahnya sebelum lulus kan kuliah kamu sudah menetapkan karir apa yang ingin kamu kejar nantinya, atau barangkali kamu ingin mengembangkan bisnis yang sudah dirintis selama kuliah. Hal-hal seperti ini baiknya sudah mulai kamu pertimbangkan sebelum hari wisuda. Gak perlu dibikin pusing. Gunakan daftar itu sekedar sebagai panduan untuk mengarahkan energimu agar kamu tahu mesti berbuat apa saja. Sebaiknya kamu gak akan jadi sarjana yang luntang lantung, gak tahu mau ngapain setelah wisuda. Jadi make a planner ya, maksudnya kalau kamu wisuda itu kamu mau ngapain, rencanamu 5 tahun ke depan tuh ngapain gitu, nggak yang luntang lantung gitu. Terus number 2, kamu mau tinggal di mana setelah lulus kuliah. Memikirkan pekerjaan atau wirausaha berarti kamu serius memikirkan bagaimana menjadi mandiri dan bertanggung jawab dengan hidupmu. Iyalah, masa udah lulus tapi masa minta uang terus sama orang tua, nggak malu? Umur udah berapa coy gitu kan. Terus usia juga menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kamu akan tinggal di mana. Tetap tinggal bersama orang tua karena mengkhawatirkan keadaan mereka, maka jangan jadi beban, justru kamu harus jadi tulang punggung mereka. Atau tinggal terpisah di kota lain, merantau dan mandiri, maka perhitungkanlah biaya hidupmu dan bagaimana kamu bisa mencukupinya. Kedua pilihan domisili ini terkait erat dengan jawaban pertama di atas. Number 3, seberapa bagus pengelolaan keuanganmu? Seberapa bagus ayo? Jadi kemudian terkait dengan tempat tinggal hidup mandiri, pertanyaan berikutnya yang memerlukan jawaban adalah tentang pengelolaan keuanganmu. Sudahkah kamu bisa memilih dari mana sajakah aliran pemasukan atau income atau pendapatan, dan kemana saja aliran pengeluaranmu, outcome-mu. Kemampuan untuk menahan diri itu penting banget, apalagi saat kamu tinggal terpisah dari orang tua. Saat dana terbatas, kamu pilih makan selama sebulan ke depan atau beli sepatu merek favorit yang barusan ngeluarin model limited edition. Memiliki prioritas mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan yang bisa ditunda akan menjadi pelajaran penting saat kamu hidup mandiri. Dan yang tak kalah penting adalah memiliki tabungan dan investasi. Guys, tabungan adalah dana darurat yang bisa membantumu pada saat sibuk-sibuk, saat buruk-buruk, seperti dirawat di rumah sakit mendadak atau teman ada yang butuh pinjaman mendesak. Jadi tabungan itu bukan untuk jalan-jalan ya guys, yang leisure activity. Begini, bikin budget terpisah aja sama seperti investasi. Pelajari investasi apa yang bisa kamu lakukan agar sebagian darimu bisa diputar dan bertambah agar tak tergerus inflasi. Memang butuh waktu dan kesabaran, tetapi lebih bijak untuk mempelajari investasinya terlebih dahulu alih-alih asal pilih dan naruh uangmu. Terus pertanyaan terakhir, seberapa kaya kamu? Gitu kan. Kaya itu relatif ya, tergantung kita mendefinisikan kaya itu seperti apa. Kaya dalam hal ini bukan tentang uang ya,
Kayak yang penting di sini adalah keterampilan, soft skill, hard skill, jejaring pertemananmu, kebermanfaatanmu di luar bidangmu dan semacamnya. Iya, ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan bagi orang lain dan demi perkembangan dirimu sendiri. Misalnya kamu anak teknik elektro, tetapi juga mahir bertani hidroponik. Itu udah bisa jadi nilai tambah buatmu. Atau sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kamu jagoan banget dalam desain grafis. Terus kembangkan kemampuan praktis, soft skill, hard skill, atau keahlian khusus lain di luar bidang keilmuan yang kamu dalami. Siapa tahu ada peluang-peluang lain yang terbuka untukmu melalui orang-orang di sekitarmu, gegaran nilai tambah yang kamu miliki tersebut. Jadi selalulah bersikap dan berpikiran terbuka pada segala kemungkinan. Bahkan pada pekerjaan yang mungkin tak sesuai harapan, yakinlah dalam setiap hidupmu akan membawamu pada sesuatu yang lebih menantang dan menyenangkan lagi. Gitu guys. Gitu. Apa ada pertanyaan lain? Terus pertanyaan yang harus kita jawab setelah lulus kuliah itu, IPK kamu berapa? Hah, IPK? Itu tuh suatu yang sangat privacy gak sih? Privacy sendiri gak sih IPK itu? Tapi gara-gara di STPN kan ya IPK-nya udah diketahui sendiri gitu, maksudnya udah diketahui banyak orang, ya udah kasih tahu aja kalau tanya IPK kamu berapa gitu kan. Terus IPK kamu berapa? Pertanyaan pertama yang pasti akan ditanyakan kepadamu adalah berapa jumlah IPK atau indeks prestasi kumulatif. Bagi compassioner yang IPK-nya di atas 3, pasti bisa dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut, bahkan bisa sedikit berbangga diri karena berhasil mendapatkan IPK di atas 3. Tapi bagi compassioner yang mendapatkan IP pas-pasan, pas standar lulus, pasti sedikit malu bahkan minder ketika ditanya demikian. Walau begitu, compassioner patut berbangga berapapun IPK-nya, yang penting hasil tersebut diperjuangkan sendiri dengan usaha sendiri. Jadi jangan takut kalau nyebutkan IPK, karena IPK itu kan kita yang buat sendiri, kita yang berjuang sendiri, ya nggak apa-apa kan kalau IPK-nya rendah. Ya mungkin kita belum terlalu berjuang keras gitu kan. Terus pasanganmu mana? Pertanyaan kedua yang sering banget ditanyakan kepadamu adalah, nah, mana pasanganmu? Kehadiran pacar atau istri saat wisuda memanglah sangat istimewa. Mengapa istimewa? Karena kita bisa foto bareng dengan orang yang spesial di acara yang spesial juga. Tetapi bagi yang sedang single, kalau jomblo tak nanti kelihatan karena single aja, pasti sangat susah untuk menjawab pertanyaan ini. Seperti saya yang juga kesusahan ketika ada teman yang tanya tentang pacar. Terus setelah lulus mau kemana? Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan tentang langkah ke depanmu mau seperti apa. Jadi compassioner harus bisa mempersiapkan diri dan memikirkan step-step selanjutnya setelah lulus kuliah. Mau kerja atau meneruskan kuliah ke jenjang selanjutnya, semua bergantung dari pribadi masing-masing. Jangan sampai ketika ditanya pertanyaan tersebut, compassioner menjawab belum tahu, atau lihat besoklah, mau nyantai dulu. Nanti dikira compassioner tidak serius mempersiapkan masa depannya sendiri. Nilai minim di mata pasangan kita dong. Terus pertanyaan yang keempat, sekarang udah kerja di mana? Kalau aku sendiri ya, aku kerja di pengajar bimbel online dan kerja di Smart Friend. Nah, di Smart Friend ini aku spill aja ya, gajinya 2.800.000. Itu udah lumayan banget sih buat aku. Karena aku banyak hutang dan ingin aku sahur, ya jadi aku harus kerja keras gitu. Pertanyaan ini juga sering ditanyakan, biasanya 3-8 bulan setelah kita mendapatkan ijazah dan wisuda, dan berlaku sampai 1 tahun. Sebetulnya pertanyaan ini hampir sama dengan setelah lulus mau kemana. Compassioner yang beruntung bisa join dengan perusahaan swasta yang memiliki holding company yang besar dan sudah memiliki nama terkenal atau BUMN. Pasti compassioner, tapi pasti menjawabnya dengan menyebut nama perusahaan. Tetapi bagi compassioner yang belum beruntung bisa join dengan perusahaan swasta yang memiliki holding company yang besar
dan sudah memiliki nama terkenal atau BUMN, pasti akan menjawab dengan jenis usahanya terlebih dahulu. Contoh ya, si B diterima di grupnya Kompres Gramedia. B, sekarang kamu kerja di mana? Aku kerja di KG sekarang, di kawasan Palmerah. Keren dong, selamat ya. B, kamu sekarang cari kerja di mana? Aku di perusahaan Consumer Goods nih. Emang namanya perusahaan apa? PT bla bla bla, perusahaan kecil sih. Gitu. Terus, oh alah, ya, aku tahu perusahaan itu. Semangat ya, gitu. Bagaimanapun juga, besar kecilnya rezeki yang diterima harus disyukuri, karena belum tentu kita bisa mendapatkan rezeki yang sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, masih banyak di antara kita semua yang masih dalam tahap menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan. Yap, itulah 4 pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kita setelah lulus kuliah. Siapapun yang bertanya, Compasioner tidak perlu minder dan rendah diri. Jawab dengan tegas dan penuh dengan percaya diri, karena setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Tak perlu iri dengan hasil orang lain, perkara rezeki sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Penguasa. Tugas kita adalah berusaha menggapai secara maksimal. Semoga bermanfaat. Oke guys, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan seputar sebelum wisuda sudah kita review, sudah kita jawab. Dan sekarang aku mau pamit undur diri ya. Oh guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to turn on notification agar kalian bisa tahu video yang aku upload terbaru. Oke guys, makasih banget udah ditonton ya, makasih banget. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, terima kasih semuanya.